Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rahma dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi tahun 2020 Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Tujuan saya membuat video yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen Ibu Vera Silvia Saragi Sitio, SP MP MBA. Di sini, saya akan membahas materi ekonomi mikro mengenai ekonomi kesejahteraan. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Jembatan Jagorawi yang menghubungkan wilayah sekitar Rumah Sakit Polri dan wilayah Kecamatan Makassar pada tanggal 9 Juli 2021. Mari simak video yang saya buat. Sebelum terjun ke lapangan, saya akan membahas secara singkat mengenai apa itu ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan yaitu merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan atau desirability, efisiensi, dan pemeliharaan berbagai sumber daya oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kesejahteraan. Yang pertama, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Yang kedua, melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberikan manfaat. Dan yang ketiga, kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada fungsi kesejahteraan sosial. Yang pertama, egalitarian, yaitu semua anggota masyarakat menerima jumlah yang sama dari barang dan jasa. Yang kedua ada rausian, yaitu memaksimumkan penggunaan dari orang yang paling tidak sejahtera. Dan yang ketiga ada utilitarian, yaitu memaksimumkan penggunaan total dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu orientasi pasar, yaitu alokasi sumber daya yang efisien oleh pasar yang paling adil. Lalu selanjutnya di dalam ekonomi kesejahteraan ada yang namanya efisiensi Pareto, yaitu keuntungan masyarakat dari kesejahteraan sosial akan meningkat dengan adanya realokasi sumber daya sehingga semua individu memperoleh keuntungan atau paling tidak ada satu individu yang memperoleh keuntungan dan tidak ada individu lain yang berkurang. Lalu selanjutnya ada jenis tingkatan dari ekonomi kesejahteraan. Yang pertama ada Pareto optimal, yang kedua ada Pareto non optimal, dan yang ketiga ada Pareto superior. Lalu selanjutnya ada 3 aspek efisiensi dari Pareto. Yang pertama ada efisiensi dalam pertukaran, yang kedua efisiensi dalam produksi, dan yang ketiga ada efisiensi dalam keseluruhan. Lalu selanjutnya akan saya tunjukkan video terjun langsung ke lokasi yaitu ke Jembatan Jagorawi. Nah, ini adalah video yang saya ambil yaitu video terjun langsung ke lokasi Jembatan Jagorawi. Lokasinya yaitu di Jagorawi, jembatan yang menghubungkan dari sekitar Rumah Sakit Polri dan wilayah Kecamatan Makassar. Saya mengambil video tersebut pada tanggal 9 Juli 2021. Nah, di sini adalah yang saya ambil contoh yaitu jembatan karena diasumsikan dalam hal ini ketika pemerintah membangun sebuah jembatan, harapannya yaitu dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan warga sekitar, yaitu warga sekitar Rumah Sakit Polri dan warga sekitar Kecamatan Makassar. Nah, selain dari warga sekitar, ada juga masyarakat umum yang menggunakannya. Sehingga tujuan dari dibangunnya jembatan ini yaitu agar warga tidak resah dengan keselamatan dan keamanan. Dapat juga mempersingkat waktu untuk melalui jalan. Lalu selanjutnya, pada saat pembangunan jembatan tersebut mungkin bisa menjadi sebuah Pareto improvement, yaitu di mana pembangunan jalanan tersebut atau jembatan tersebut bisa membuat orang lain lebih baik tanpa membuat orang lain merugi. Kenapa disebut mungkin? Karena ada beberapa orang yang mungkin dirugikan dari pembangunan jembatan tersebut. Misalnya, akan mengakibatkan arus lalu lintas berubah atau menjadi macet, dan aktivitas di sekitar pembangunan jembatan tersebut menjadi terhambat. Nah, ini video yang saya tunjukkan yaitu ke arah
dari Rumah Sakit Polri ke arah Kecamatan Makassar. Ini adalah videonya yang saya ambil. Nah, ini adalah video yang saya ambil ke arah wilayah Kecamatan Makassar. Di sini adalah jalan untuk menuju ke arah wilayah Kecamatan Makassar. Bisa dilihat ada warga yang menggunakan jembatan tersebut. Nah, itu adalah sekitar Kecamatan Makassar, rumah-rumah warga yang berada di Kecamatan Makassar, yaitu warga yang menggunakan jembatan tersebut dari Makassar ke Rumah Sakit Polri. Selanjutnya akan saya tunjukkan beberapa cuplikan gambar yang saya ambil, yaitu ini adalah jalanan penyeberangan orang yang ada di jembatan penyeberangan Jagorawi. Nah, di sini juga yang tadi saya sebut, mengapa jembatan tersebut bisa meningkatkan ekonomi kesejahteraan warga sekitar. Karena banyak warga sekitar yang menggunakan jembatan tersebut untuk menyeberang dari arah Rumah Sakit Polri ke arah Kecamatan Makassar. Banyak warga yang menggunakan jalanan tersebut. Selanjutnya yaitu cuplikan gambar yang berada di sekitar jembatan Jagorawi, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Polri. Lalu yang akan saya bahas selanjutnya yaitu kaitan tentang pembangunan jembatan Jagorawi dengan materi yang saya bahas, yaitu tentang ekonomi kesejahteraan. Apa sih kaitannya? Yang pertama dari definisi ekonomi kesejahteraan. Definisi ekonomi kesejahteraan yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan atau desirability, efisiensi, dan pemeliharaan berbagai sumber daya oleh masyarakat. Nah, kaitannya dengan pembangunan jembatan tersebut yaitu dengan dibangunnya jembatan tersebut, maka akan lebih efisien untuk warga sekitar atau masyarakat umum yang ingin menggunakan jembatan tersebut untuk menyeberang dari sekitar Rumah Sakit Polri ke sekitar Makassar atau sebaliknya. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu kaitan tentang materi ekonomi kesejahteraan dengan pembangunan jembatan tersebut, yaitu dari prinsip-prinsip kesejahteraan. Prinsip yang pertama yaitu kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Nah, maksudnya dengan dibangunnya jembatan Jagorawi tersebut, maka kepentingan masyarakat yang lebih luas bisa terpenuhi. Jadi yang melewati jembatan tersebut bisa semua orang maupun masyarakat umum yang melewati jembatan tersebut. Selanjutnya, prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip kesejahteraan yaitu melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberikan manfaat. Nah, kaitannya dengan pembangunan jembatan Jagorawi tersebut yaitu maksudnya dengan membangun jembatan tersebut maka akan melepas kesulitan warga sekitar untuk menyeberangi dari daerah Makassar ke daerah Rumah Sakit Polri atau sebaliknya. Jadi masyarakat umum ataupun warga sekitar lebih mudah untuk ke daerah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kaitan tentang materi ekonomi kesejahteraan dengan pembangunan jembatan tersebut, yaitu dari materi efisiensi Pareto. Kaitannya yaitu maksud dari efisiensi Pareto adalah keuntungan masyarakat dari kesejahteraan sosial akan meningkat dengan adanya realokasi sumber daya sehingga semua individu memperoleh keuntungan. Nah, dengan dibangunnya jembatan Jagorawi tersebut, maka masyarakat akan lebih sejahtera dan akan lebih sejahtera dan meningkat dengan adanya pembangunan jembatan tersebut. Dari pembangunan jembatan Jagorawi tersebut bisa menjadi sebuah Pareto Improvement. Kenapa disebut Pareto Improvement? Karena di mana pembangunan jalan tersebut bisa membuat orang lain lebih baik tanpa membuat orang lain merugi. Selanjutnya yaitu alasan mengapa saya memilih lokasi tersebut, yaitu jembatan Jagorawi, dengan kaitan yang saya bahas yaitu tentang ekonomi kesejahteraan. Alasannya yaitu karena daerah tersebut ramai oleh masyarakat dan warga sekitar yang menggunakan jembatan Jagorawi tersebut, sehingga jembatan tersebut sangat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Berikut akan saya lampirkan artikel untuk memperkuat studi kasus yang saya buat. Artikel ini saya ambil dari tempo.co, yaitu yang berjudul Bangun Jembatan Penyeberangan Orang, Jasa Marga tutup sementara tol Jakarta sampai Tangerang. Lalu selanjutnya, di artikel tersebut dijelaskan bahwa penutupan jalur terpaksa dilakukan demi alasan keamanan dan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung dan sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kaitan artikel ini dengan studi kasus yang saya bahas, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saat pembangunan jembatan penyeberangan orang ini bisa dikatakan Pareto improvement, dikarenakan pada saat pembangunan mungkin saja ada pihak yang dirugikan seperti pengguna jalan yang sudah dijelaskan di artikel tersebut. Makanya atas ketidaknyamanan perjalanan akibat pengerjaan JPO tersebut, Jasa Marga memohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi perjalanan akibat pekerjaan itu dengan tetap berhati-hati. Jadi kesimpulannya, jembatan penyeberangan orang adalah salah satu contoh dari ekonomi kesejahteraan yang berada di sekitar kita. Dengan dibangunnya jembatan penyeberangan orang tersebut, maka akan mempermudah masyarakat sekitar atau masyarakat umum dalam menyeberang jalan atau melewati wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan adanya pembangunan jembatan penyeberangan orang. Selain itu, pembangunan jembatan tersebut juga dapat melepas kesulitan yang sudah dijelaskan dalam prinsip-prinsip kesejahteraan, yaitu melepas kesulitan harus diprioritaskan. Jadi, dengan dibangunnya jembatan penyeberangan orang tersebut dapat diharapkan meningkatkan ekonomi kesejahteraan. Jadi, itulah kesimpulan yang saya ambil atau saya simpulkan dari video yang sudah saya buat tentang materi ekonomi kesejahteraan, dan saya ambil contohnya yaitu jembatan penyeberangan orang yang berada di Jagorawi. Terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat. Saya minta maaf jika ada yang kurang atau kata-katanya tidak berkenan. Saya mohon maaf dan terima kasih.